Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Prambors dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pemicu dari Pak Adam mengenai mechanical properties dari polimer. Nah, untuk overview-nya, oke, yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan sifat mekanik dari thermoplast, elastomer, dan termoset. Oke, untuk thermoplast sendiri, dia memiliki ikatan van der Waals yang dimana ikatan tersebut lemah atau memiliki ikatan hidrogen, di mana ikatan tersebut kuat. Nah, sifat mekanik dari termoplas ini, dia dapat meleleh dan dicetak ulang ketika dipanaskan. Kemudian, kekuatan tarik termoplas umumnya lebih rendah dibandingkan elastomer dan termoset. Kemudian ada kekerasannya, kekerasan dari termoplas ini bervariasi dari lunak hingga keras, tergantung jenisnya. Kemudian, kualitas termoplas umumnya cukup baik, memungkinkan deformasi permanen tanpa patah. Contoh dari termoplas sendiri ini ada polietilen, polipropilen, dan PVC. Kemudian ada elastomer. Elastomer merupakan rantai polimer yang memiliki ikatan silang yang sedikit, memungkinkan pergerakan antar rantai. Nah, sifat mekanik dari elastomer sendiri ini, dia memiliki elastisitas yang tinggi. Elastomer dapat merenggang secara signifikan hingga beberapa kali panjang aslinya dan kembali ke bentuk semula setelah dilepaskan. Kemudian kekuatan tarik elastomer itu lebih tinggi daripada termoplas, namun lebih rendah dari termoset. Kemudian kekerasan elastomer umumnya memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan termoplas dan termoset. Kemudian kualitas elastomer memiliki kualitas yang sangat baik, memungkinkan deformasi besar tanpa patah. Dan untuk grafik elastomer sendiri bisa dilihat sini. Grafik ini menunjukkan bahwa kualitas yang dimiliki elastomer itu sangat baik. Kemudian yang terakhir itu ada termoset. Termoset merupakan rantai polimer yang terikat dengan ikatan silang yang sangat rapat atau bisa tersusun atas struktur jaringan. Nah, sifat mekanik dari termoset ini dia tidak dapat meleleh, melainkan dia akan mengeras saat dipanaskan. Kemudian kekuatan tariknya tinggi. Termoset ini memiliki kekuatan tarik yang paling tinggi di antara ketiga jenis plastik. Terus kekerasan termoset umumnya memiliki kekerasan yang paling tinggi dan kaku di antara ketiga jenis ini. Dan kualitas termoset memiliki kualitas yang rendah dan rapuh. Makanya bisa dilihat grafik merah ini menunjukkan bahwa eee, termoset memiliki ductility yang kurang baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi pada molekul polimer saat proses deformasi uji tarik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa jenis rantai polimer berdasarkan respon termal itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada termoplas, elastomer, dan termoset. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai respon mechanical properties dari polimer menggunakan sistem uji tarik, di mana sistem ini akan menggambarkan modulus elastisitas, yield, dan tensile strength dari stress strain testnya tersebut. Nah, perlu ditekankan bahwa polimer ini atau uji tarik polimer ini itu sensitif terhadap temperatur, kecepatan deformasi, dan chemical nature of the environment. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini bahwa stress strain behavior dari setiap polimer itu berbeda. Ada yang brittle polimer, terus ini untuk yang plastik polimer, dan untuk yang elastomer polimer, di mana elastomer ini memiliki ductilitas tertinggi dan brittle ini memiliki ductilitas terendah. Namun, untuk brittle sendiri dia memiliki kekerasan yang tertinggi dan elastomer itu memiliki kekerasan yang terendah. Dan untuk plastik polimer sendiri ini, dia memiliki ketangguhan yang paling tinggi di antara brittle polimer dan elastomer. Oke, untuk tahapan deformasi polimer ini, yang pertama itu ada tahap elastis, di mana gaya tariknya itu kecil, di mana rantai polimer masih tersusun rapi dan saling berdekatan. Ikatan antar molekul sedikit meregang, namun struktur keseluruhan tetap terjaga. Kemudian, material berperilaku elastis kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Nah, kemudian itu ada tahap yielding, di mana gaya tarik itu terus meningkat, ikatan antar molekul mulai tertarik dan rantai polimer sedikit terurai. Material mengalami deformasi plastis permanen dan tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Dan yang ketiga ini ada tahap work hardening, di mana deformasi ini berlanjut, rantai polimer semakin terurai dan saling terjerat. Struktur material menjadi lebih padat dan kaku, meningkatkan kekuatan tariknya, namun polutannya menurun, membuatnya lebih mudah patah.
Dan terakhir itu ada tahap necking, di mana pada titik tertentu ini di tahap necking, deformasi terkonsentrasi di area kecil membentuk semacam neck atau leher. Area leher ini atau area necking ini semakin tipis dan memanjang hingga akhirnya material patah. Dapat dilihat di sini, ini untuk gambaran bagian neckingnya. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor yang memengaruhi sifat mekanik dari polimer. Yang pertama, nah bisa kita lihat di sini ada molecular weight, di mana semakin tinggi molecular weight, maka semakin tinggi juga kekuatan, ketangguhan, dan TG yang dimiliki oleh polimer tersebut. Kemudian untuk fleksibilitas molekul, semakin fleksibel atau tidak terlalu bulky rantai molekulnya, dia memiliki jarak yang lebih antara cross-linkingnya, mengakibatkan eh, penurunan TG atau glass transition, temperatur, dan meningkatkan ductility-nya. Kemudian kita lihat dari segi branching, semakin banyak cabang, itu akan meningkatkan stiffness dari polimer tersebut, namun dapat mengurangi tensile strength dikarenakan kurangnya efisiensi packing package-nya. Kemudian ada cross-linking, di mana semakin tinggi cross-linking, maka polimer akan semakin rigid dan lebih tahan terhadap suhu, sehingga meningkatkan TG-nya. TG dari cross-linking ini akan meningkat apabila cross-linkingnya itu semakin semakin banyak. Oke, kemudian ada secondary bonding. Semakin kuat secondary force-nya, biasanya itu dimiliki oleh ikatan hidrogen yang tinggi, maka dia akan meningkatkan mechanical strength-nya dan mengakibatkan peningkatan glass transition temperaturnya. Kemudian untuk entanglement atau interaksi antar molekulnya meningkat, maka ketangguhan dari polimer tersebut juga akan meningkat. Dan kekuatan energi yang dibutuhkan untuk mengurai polimer tersebut juga meningkat sehingga TG-nya akan naik. Ya, kemudian ada kristalinitas, di mana semakin tinggi kristalinitasnya, maka polimer tersebut akan lebih stiffness, strength-nya akan meningkat, serta thermal resistance-nya dari polimer tersebut juga akan meningkat. Namun, akan mengurangi ductilitas dari material tersebut, di mana semakin banyak bagian yang kristalin pada suatu polimer, maka dia akan semakin rigid atau keras. Dan yang terakhir itu ada spherulite size atau ukuran butir, di mana apabila ukuran ukuran butirnya semakin besar, maka akan mengakibatkan duktilitasnya meningkat. Sebaliknya, apabila ukuran butirnya semakin kecil dan ukurannya itu makin homogen, maka eh, ketangguhan dari polimer tersebut akan meningkat. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai pertanyaan pemicu yang diberikan oleh Pak Adam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.